highs and lows. Give me eyes to see what only you know. Help me speak with love and lead with grace. Let your light shine through in every space. Even when I feel so small, you're the reason I stand tall. I need you in everything I do, in my work, in my soul, I lean on you. When I lead, when I fall, when I don't know how, Lord, be my wisdom right here and now. Oh Jesus, I'm holding on to you. Kuasa Allah Maha Tinggi, Kau hadir di sini, Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau manis, Kaulah penghibur, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Kamu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Recording in progress. Jamah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Terima kasih Tuhan, Kau selalu ada dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Kau tak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Roh Kudus untuk kehadiran-Mu dalam hidup kami Tuhan. Sehingga dalam setiap persoalan yang kami alami, kami tidak sendirian. Engkau memberikan kekuatan dalam hidup kami Tuhan. Memampukan kami menghadapi semua tantangan hidup. Terima kasih ya Roh Kudus. Kami buka hati kami buat Engkau bekerja, menguasai seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Kau hadir di sini, Roh Kudus mengasihi. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku,
penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk bertemu Tuhan. Ku buka hati menyembahmu Yesus. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Tuhan. Ku buka hati menyembahmu Yesus. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Tuhan. Ku buka hati menyembahmu Yesus. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Seperti lagu ini, biarlah kita membuka hati kita dimanapun kita berada. Sebelum kita melakukan aktivitas kita, biarlah Roh Kudus menjamah hidup kita. Kita bersekutu dengan Dia. Kita minta supaya Dia menguasai, memenuhi seluruh kehidupan kita. Haleluya, puji Tuhan. Kepada hambanya Pak Daud, terima kasih. Sebelumnya minta maaf, bisa open cam. Nggak apa-apa, Pak. Nanti suaranya hilang ya. Oke, terima kasih. Bapak kami yang di surga, terima kasih Tuhan, di pagi hari ini kami boleh bergabung dalam Zoom PMD Tuhan. Kami dari berbagai daerah, berbagai tempat Tuhan, berjauhan secara fisik Tuhan. Tetapi kami boleh merasakan hadirat Tuhan, merasakan kuasa api Pantekosta terus menyala-nyala dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami mohon ibadah pagi hari ini PMD semakin diberkati Tuhan dan jadi berkat bagi banyak orang. Hamba-hamba Tuhan yang telah ditentukan untuk melayani Tuhan, maupun sebagai worship leader dan juga multimedia, dan terlebih hamba Tuhan yang telah mempersiapkan hari ini untuk menyampaikan firman Allah. Biarlah kami semua diberkati oleh Tuhan. Kuduskan, sucikan kami, layakkan kami Bapa. Kami akan terima berkat yang melimpah-limpah pada pagi hari ini. Terpujilah nama-Mu Bapa, mengucap syukur, kami perahaskan dan kami serahkan ibadah pagi hari ini dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Amin, puji Tuhan. Terima kasih Pak Daud ya untuk doanya. Tuhan terus memberkati dan memakai Bapak dalam pelayanan. Haleluya. Karena kuasa Roh, kita bergairah dalam melayani Tuhan. Api Pantekosta atau Pentakosta terus menyala dalam hidup kita. Jangan sampai padam, karena kalau padam, maka kita tidak akan melihat hal-hal yang adikodati dalam pelayanan kita. Kekuatan daging kita lemah adanya, tapi Roh Kudus yang akan memberikan kita kemampuan untuk terus bertahan dalam segala situasi di pelayanan. Puji Tuhan, kiranya Roh Kudus semakin berkarya nyata dalam kehidupan dan pelayanan kita pribadi lepas pribadi. Puji Tuhan. Kita akan menyanyi satu lagu lagi untuk kita menyiapkan hati kita, diberkati lewat pemberitaan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Malang Barat MTH.
Kita nyanyikan itu pujian Rohmu yang hidup penuhiku. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Rohmu yang kudus pulihkanku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku. Ku buka hati, ku jamahan, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidup di altar-Mu, menyembah-Mu. Mari sama-sama kita katakan kepada Tuhan supaya roh-Nya yang hidup memenuhi kehidupan kita sekalian. Haleluya. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalam jiwaku tenang bersamamu dalam naungan-Mu. Roh-Mu yang hidup pulihkan, Roh-Mu yang kudus pulihkanku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu, ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertai. Ku buka hati, ku jamahan, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Ku buka hati, ku jamahan, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Sekali lagi katakan, ku buka hati, ku jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Buka hati, ku jamahan, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Di altar-Mu, menyembah-Mu. Di altar-Mu, menyembah-Mu. Kepada hambanya Bapak Pendeta Manan dipersilakan. Baik, mari kita berdoa untuk
mendengarkan firman Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan melalui ibadah Jum Peduli Misi Desa. Urapi hambamu sebagai pemberita firman Tuhan. Berkati sarana ibadah Jum ini, jaringan dan semua kami yang ada di Jum ini, bahkan yang mendengarkan semua kebenaran firman-Mu, kami akan diberkati Tuhan. Roh Kudus yang berkarya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Salam. Haleluya. Selamat pagi. Haleluya. Pagi. Tuhan. Selamat pagi buat Bapak Ibu yang ada di Jum Peduli Misi Desa pagi hari ini. Haleluya. Hari ini kita bersyukur kita boleh kembali bertemu dalam kasih Tuhan. Terima kasih buat Kepala Bidang yang mempercayakan saya untuk menyampaikan firman Tuhan dan juga persetujuan Pak Ketum. Puji Tuhan. Hari ini adalah sebenarnya juga hari yang spesial atau hari yang terakhir ini bagi kekristenan. Ya, kemarin kita sudah merayakan hari Pentakosta, hari ke-50. Ya, bukan berarti kalau hari Pentakosta yang disebut ada gerejanya Pentakostanya atau Pantekostanya yang merayakan, bukan. Ya, saya sebagai ketua PGPI berteman dengan beberapa aras gereja lain, saya ketua PGPI Kabupaten berteman dengan aras gereja lain, seperti FKUB kami pun dia dari gereja Protestan, dari GKPI. Ya, jadi mereka juga membuat ibadah tersebut. Mereka bikin temanya merayakan hari Pentakosta seperti itu. Ya, justru saya melihat orang Pentakosta yang kadangkala sudah tidak berapi-api lagi untuk hal itu ya. Dan pernah juga terdengar saya bahwa dari teman yang bukan orang aliran Pentakosta, hari ini sebenarnya merayakan hari Pentakosta kedua. Ini sangat luar biasa, saudara. Ya, jadi betapa ternyata berbicara tentang hari yang dirayakan ini, hari Pentakosta ini adalah hari yang sangat spesial, ya, yang pada umumnya ini dikaitkan dengan Roh Kudus, ya, atau karya Roh Kudus. Yang walaupun kalau sebagian para teolog menyampaikan bahwa sebenarnya Pentakosta itu bukan hanya berbicara tentang Roh Kudus, dibilang seperti itu, tapi dari perspektif yang kita lihat kenyataannya di Perjanjian Baru, erat kaitannya dengan Roh Kudus, ya. Nah, itu sebabnya hari ini saya akan menyampaikan satu tema atau judul firman Tuhan, Ku perlu Roh Kudus. Haleluya. Judulnya adalah Ku perlu Roh Kudus. Saya akan mengajak kita membaca dalam kitab Kisah Para Rasul sebagai ayat pokok kita. Kisah Para Rasul pasal yang ke-1 ayat yang ke-8. Tapi saya akan baca mulai ayat yang ke-6. Ya, Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-6. Peristiwa ini memang ketika Yesus naik ke surga. Menjadi ayat pokok kita sebanyak 8, tapi supaya jelas kisahnya itu saya akan baca dari ayat 6 sampai ayat 8. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktunya yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Ayat 8. Tetapi
kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Bapak Ibu, rekan-rekan peduli misi desa, bahkan kita semua yang ada yang mendengarkan pemberitaan firman Tuhan ini, kita harus sadar bahwa dalam menjalani hidup kita ini secara umum ya banyaklah yang kita butuhkan atau sangat banyak yang kita perlukan ya. Dan kalau berbicara tentang keperluan secara manusia ada dua kategori umumnya atau besar. Kita ada keperluan secara jasmani, juga ada keperluan atau kebutuhan secara rohani. Ya, kita semua butuh, kita semua perlu terpenuhi sehingga kehidupan kita berjalan baik. Ya, tetapi dari firman Tuhan pagi hari ini saya mengajak kita belajar dari ayat ini yang kita baca dari percakapan antara pengikutnya atau orang di sekitar Yesus ketika itu sebelum naik ke surga. Dia memberikan satu jawaban bahwa kebutuhan mereka itu terpenuhi. Jawabannya, kalau kamu merasa perlu Roh Kudus itu, kira-kira begitu. Kalau Roh Kudus ada sama kamu, itu menjadi jawabannya. Kenapa saya bilang ini include atau tergabung jasmani rohani? Karena ketika itu orang-orang yang ada bersama dengan Yesus memiliki satu kebutuhan. Kebutuhannya di dalam ayat yang ke-6. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Yang dimaksud dengan kerajaan di sana kondisi kehidupan bangsa Israel ketika itu. Yang mereka butuh pertolongan Tuhan. Kepemimpinan yang perlu dipulihkan. Karena mungkin sudah tidak maksimal. Sudah tidak kuat lagi kerajaan tersebut. Mereka mengharapkan supaya Tuhan Yesus itu memulihkan. Tetapi perhatikan, bukan Yesus tidak menjawab, tetapi dia jawab. Walaupun jawabannya tidak persis seperti yang mereka harapkan, mungkin mereka berharap Yesus mengerjakan sesuatu hal di dalam kerajaan Israel yang membutuhkan pemulihan tersebut. Tetapi kita percaya bahwa jawaban Yesus adalah yang terbaik. Boleh katakan haleluya? Jawaban Yesus adalah, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Jawabannya adalah, kamu butuh Roh Kudus. Kamu perlu Roh Kudus. Ya, kamu akan ada kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Bukan hanya istilahnya itu keadaanmu dipulihkan, kerajaanmu dipulihkan, bahkan pengalaman yang luar biasa engkau akan alami bahwa kamu pun akan menjadi saksi. Coba luar biasa saudara. Akan menjadi saksi dikatakan di sana di Yerusalem, ini berbicara tentang ruang lingkup terdekat, di Yudea, skop yang lebih luas, di Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ya. Jadi ternyata Tuhan itu memberikan jawaban adalah jawabannya kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Haleluya, puji Tuhan. Jadi temanya adalah kita perlu Roh Kudus. Dan di gereja mula-mula
terjadi kegerakan besar, inilah jawaban yang diberikan oleh Tuhan kepada gereja Tuhan mula-mula dan seterusnya selama ada di dunia ini. Sampai Tuhan nanti yang naik ke surga menyediakan tempat akan datang menjemput kita kembali. Jawabannya adalah kita perlu Roh Kudus. Kita sebagai hamba Tuhan, kondisi apapun keadaan kita sekarang ini, mungkin kita berkata, kami Tuhan perlu ini, kami Tuhan perlu ini. Kami Tuhan butuh dipulihkan Tuhan ini. Saya mau berkata lewat firman Tuhan pagi hari ini. Jawabannya adalah kamu perlu Roh Kudus. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Sekarang kalau kita mau dipulihkan Tuhan, kita mau diberkati Tuhan, kita mau dipakai Tuhan, jawabannya kamu merasa perlu nggak Roh Kudus itu dalam diri kamu? Ini menjadi pertanyaan. Murid-murid atau pengikut-pengikut ketika itu begitu respon. Ketika Tuhan Yesus menjawab, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, ada kuasa di dalam hidup kalian. Jadi kita perlu Roh Kudus. Nah, kita belajar pada saat pagi hari ini respon daripada murid-murid Tuhan. Ya, ini kan kalau kita belajar dari latar belakang ini menjadi responnya, ya. Responnya kalau kita melihat itu di dalam kitab Kisah Rasul pasal yang ke-1 ayat yang ke-12 sampai 14. Kan nyata ketika itu bahwa ketika Yesus menyampaikan perkataan itu, ya, pada saat pertama orang di sekitar tersebut butuh pemulihan, dijawab oleh Tuhan, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Artinya perlu kamu ada Roh Kudus. Lalu yang berikut, tidak lama Yesus naik ke surga dan meninggalkan mereka. Tapi Yesus berpesan kepada mereka. Sebelumnya kalau kita melihat di dalam ayat yang ke pasal 1, ayat yang keempat, dikatakan begini, pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes akan membaptis kamu dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Jadi sebenarnya perkataan itu kalau kita mengikuti alur ceritanya berderetan, saudara. Di dalam pasal 1 tempat Tuhan sudah janjikan atau Tuhan sudah katakan, kamu jangan pergi dari Yerusalem, kamu menantikan janji Bapa. Di dalam ayat yang ke-6 mereka minta dipulihkan. Tapi dijawab pada ayat yang ke-8. Sekarang respon yang dilakukan oleh murid-murid Tuhan, bukti mereka perlu Roh Kudus adalah di dalam ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-14. Judulnya Rasul-Rasul menanti-nanti. Menanti apa? Menanti yang disampaikan oleh Tuhan Yesus dalam ayat yang keempat. Dikatakan demikian, maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun. Ini kan tempat Yesus naik ke surga. Yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, ke tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfius, dan Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. Ayat 14, mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus.
Kita belajar firman Tuhan pagi hari ini. Bukti seseorang perlu Roh Kudus, ada respon yang baik dari dirinya. Responnya adalah murid-murid ini mendengar apa kata Yesus. Mereka benar-benar menanti Roh Kudus itu. Bukti mereka perlu Roh Kudus itu. Mereka ada satu kegiatan yang disebut dengan bertekun dan sehati dalam doa bersama. Berapa lama mereka melakukan itu? Kalau kita melihat dalam sejarahnya, ya, ini memang tidak jelas disampaikan berapa lama. Tetapi kalau kita melihat, mereka pun di dalam pasal yang kedua, ayat yang pertama, di situ mereka berkumpul, semua orang yang percaya. Tentu kenapa akhirnya mereka berkumpul bahkan semua orang yang percaya? Karena pasti telah melihat keseriusan dari murid-murid atau rasul-rasul berserta dengan perempuan ini menanti janji-janji Tuhan. Mereka melihat keseriusan murid-murid ini. Apa yang dikatakan Tuhan, mereka benar-benar perlu Roh Kudus. Ya, pertanyaannya, kita ini merasa perlu nggak Roh Kudus? Itu penting. Ya, kita tahu bahwa dari pengertian judul ini kita belajar kata perlu itu, perlu artinya ada keinginan, ya, menjadi kebutuhan mendasar dalam hidup kita. Atau perlu artinya rindu mendapat jawaban, ya. Ada perlu itu mendapat jawaban pemulihan, ada penghiburan, kesembuhan dan pertolongan dan lain-lain. Itu namanya perlu. Ada keinginan menjadi kebutuhan yang mendasar. Lalu Roh Kudus adalah salah satu pribadi Allah dalam Allah Tritunggal. Ya, bahwa ini memang diyakini oleh umat Kristen sebagai penolong yang memberi kekuatan, penghiburan, bahkan membimbing kehidupan kita. Bahkan dalam bahasa Yunaninya disebut parakletos. Parakletos secara harafiah itu diartikan sebagai penolong atau pembela. Nah, jadi dari pengertian judul ini berarti nyatalah bahwa memang benar-benar kita ini perlu Roh Kudus. Siapa sih kita yang tidak butuh penolong? Manusia tidak ada yang menjadi superpower. Manusia tidak semuanya bisa. Apalagi kita hamba-hamba Tuhan, kita tidak bisa menjalani pelayanan ini hanya semata-mata karena kekuatan kita. Karena yang kita layani adalah Tuhan. Kita juga perlu Tuhan yang akan menolong kita. Tentu dalam hal ini adalah dengan kuasa Roh Kudus harus ada di dalam diri kita. Yang memang benar-benar perlu Roh Kudus, boleh katakan haleluya. Bah, nggak ada yang perlu Roh Kudus ini. Haleluya. Puji Tuhan. Ya, Semangat karena Roh Kudus. haleluya. Ya. Jadi memang ini harus kenyataan yang kita melihat. Ini bukan berbicara tentang doktrin. Ini berbicara memang ini kita butuhkan. Gitu. Masalahnya orang berkata, wah kami bikin doa 10 hari, 10 malam, kalian enggak butuh Roh Kudus, yaitu satu pengajaran yang baik juga menurut saya, tapi saya juga tidak mengajarkan itu perlu dipaksakan. Ya, karena kita percaya bagi orang yang perlu Roh Kudus, kapan saja pun Roh Kudus bisa berkarya dalam hidup seseorang. Boleh katakan amin? Amin. Itu. Tetapi bagi orang yang melakukan doa 10 malam, mungkin mereka mengikuti sejarahnya ini. Dari sejak Yesus naik ke surga, disuruh kalian janji. Kalian
pergi ke Yerusalem, kembali ke Yerusalem, tunggu janji Bapa. Jadi hitungannya dari Yesus naik ke surga, hari ke-40 dari sejak dia bangkit, lalu sampai ke hari ke-50, hari Pentakosta. Itulah latar belakangnya kenapa ada orang Pentakosta atau Pantekosta mengadakan 2:10 malam. Karena di situ masanya mereka menanti janji. Rasul-rasul menanti janji dari Bapa tersebut. Itu latar belakangnya, ya. Jadi ya mau dibuat bagus, kalau dibuat pun kita nggak boleh mencela orang. Karena ini juga ada sejarah Alkitab. Kalau saya sih memang buat, ya. Walaupun kalau hari Kamisnya, hari kenaikan juga hari Minggu saya tidak buat. Karena saya pengertiannya adalah ibadah doa 10 hari. Jadi kalau udah pagi sudah ibadah, sore tidak saya buat lagi. Kalau orang buat juga 10 malam, komplit, nggak apa-apa saudara. Ini kan membuktikan intinya, dia perlu Roh Kudus. Itu pun yang kita ambil. Jadi kita tidak boleh mencela apa sih mereka ini sibuk banget sih 10 malam terus datang berdoa. Saya salut dengan gereja-gereja seperti ada di Bekasi ini saudara, GPD Anugerah. Saya melihat saudara, tiap malam jemaatnya itu penuh, full saudara. Yang menampung mungkin sekitar 200-300 orang saudara. Saya lihat, aduh Tuhan luar biasa. Ya, kalau saya sementara jemaat saya sih kemarin saya hitung-hitung itu baru sekitar ya belum nyampe 20 orang yang hadir. Tapi saya juga udah sangat senang banget, Saudara. Karena apa? Ada dalam hadirat Tuhan secara terus-menerus. Ada kerinduan untuk menantikan supaya Roh Kudus berkarya. Jadi ini tidak ada yang harus perlu kita cela. Kadang-kala kita sebagai orang teologi, kita harus melihat dari perspektif Alkitab. Pertanyaannya kita semua pagi ini, kita perlu Roh Kudus apa tidak? Sebagai hamba Tuhan, saya mau katakan lewat firman Tuhan, kalau kau tidak ada Roh Kudus, engkau tidak bakal bisa menjadi saksi. Karena kita berkata, kamu akan menjadi saksi kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Jadi kalau bagi seseorang tidak ada Roh Kudus, tidak boleh menjadi saksi. Memang kalau berbicara tentang Roh Kudus ini sangat panjang ya. Kita sama-sama belajar. Alkitab berkata jika seseorang menjadi percaya kepada Yesus, dia mengakui sebagai Tuhan Juru Selamat, memang Roh Kudus yang mengatakannya. Jadi tidak mungkin seseorang mau kita ancam, mau kita gebukin, mau kita iming-iming pun sesuatu hal kekayaan dunia ini, kalau bukan Roh Kudus yang mengatakannya, mungkin orang tersebut pasti tidak mengaku Yesus sebagai Tuhan. Sebagai kitab Roma berkata, mengaku dengan mulut di hati percaya. Itu Roh Kudus yang mengatakannya. Tetapi itu hanya sebagai apalah aku bilang ya, bahasa gambarannya itu hanya sebagai dasar. Itu hanya sebagai modal utamanya, modal awal maksudnya modal awal. Tapi bagi seorang pelayan Tuhan, apalagi hamba Tuhan, kalau mau benar-benar dipakai Tuhan, memang butuh Roh Kudus. Ya, saya kemarin eh, dapat sebuah buku yang cukup tebal. Saya dengar-dengar itu harganya sekitar 600. Itu buku tersebut seorang hamba Tuhan yang cukup terkenal. Dia sebenarnya tidak percaya tentang berbicara berbahasa roh. Tapi dalam cuplikannya menjelaskan tentang buku Calvin ini, dia jelaskan cuplikan videonya tersebut karena ada jemaatnya ketemu dengan kami yang membagikan seorang pengusaha. Karena harga buku itu kalau nggak salah satunya 600.000. Itu 500 tahun baru diterjemahkan belakangan ini. Dan dia berkata, ini hamba-hamba Tuhan menerjemahkan ini. Kalau bukan karena Roh Kudus, mereka tidak mampu. Dia bukan aliran Pantekosta atau di bawah aras BGP, bukan. Tapi hamba Tuhan yang sangat luar biasa ini berkata, kita harus dipimpin Roh Kudus. Walaupun memang saya dengar di tempat lain dia tidak percaya berglosalalia ya atau berbahasa roh. Tapi dia berkata, kita butuh Roh Kudus.
Nah sekarang kita hamba-hamba Tuhan, kita taruh posisi kita ini, pertanyaannya, seberapa perlukah dalam dirimu Roh Kudus itu? Jadi ini bukan berbicara tentang aliran ya, atau doktrin. Inilah Alkitabiah. Dan murid-murid Tuhan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Dengan tanda-tanda mujizat yang heran. Karena mereka menanti apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Mereka berdoa terus. Sampai akhirnya puncak mereka itu di hari yang ke-10 setelah Yesus naik ke surga. Maka pada pasal yang kedua Kisah Rasul, ayat yang pertama, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh Kudus itu kepada mereka untuk mengatakannya. Di dalam ayat yang kelima pasal 1, Yesus berkata, sebab Yohanes membaptis kamu dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Pengalaman itu terjadilah di dalam pasal yang kedua. Jadi kalau kita berkata ada baptisan Roh Kudus, ada karena ada ayatnya. Jadi hal-hal ini tidak perlu diperdebatkan. Dibaptis, ya, ini buktinya. Jadi standarnya begini, orang percaya itu modal awalnya atau modal dasarnya Roh Kudus yang mengatakan. Tetapi untuk melihat karya Tuhan yang lebih dahsyat lagi, kuasa Tuhan bekerja, ya ini Roh Kudus harus menguasai hidup kita. Kita harus dipenuhi oleh Roh Kudus. Roh Kudus harus memimpin kita. Roh Kudus harus berkali hidup kita untuk kita bisa menjadi saksi. Menjadi saksi kan tentu menyaksikan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, menyaksikan bahwa hidup kita juga dipelihara, diberkati Tuhan. Bahkan sebagai hamba Tuhan pun kita menyaksikan kuasa Tuhan dengan doa-doa yang penuh kuasa. Ketika KKR, kebaktian kebangunan rohani, ketika mendoakan jemaat yang sakit, orang sakit akan disembuhkan. Dan itu juga pesan Tuhan dalam kitab Markus ketika dia mau naik ke surga. Kamu akan menumpangkan tangan kepada orang sakit akan sembuh. Bahkan kamu dikatakan berbahasa yang lain. Ini semua janji Tuhan. Tidak ada yang perlu kita ribut-ributkan. Yang walaupun memang saya juga jujur kadangkala, saya juga katakan saya jarang berbahasa roh. Ya, walaupun sebagian orang berkata terlalu gampang bahasa roh. Ya, ya semuanya itu akan diuji. Tapi mari kita belajar. Yang paling penting adalah pertanyaannya, kamu butuh Roh Kudus apa tidak? Tapi saya berharap kita semua yang ada pada saat ini, kita butuh Roh Kudus. Haleluya, puji Tuhan. Saya mengajak kita beberapa contoh dalam Alkitab, bukti tokoh-tokoh Alkitab itu mereka butuh Roh Kudus. Saya bikin contoh yang pertama, kalau kita melihat dalam kitab Zakaria, pasal yang keempat ayat yang keenam, dikatakan di sana, maka berbicaralah ia katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel bunyinya, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Dikatakan sekali lagi, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel bunyinya. Zerubabel kan raja, pemimpin. Jadi bukan hanya berbicara tentang kepada pendeta, kepada hamba Tuhan, ada perlu Roh Kudus. Kepada semua orang yang percaya.
Di zaman Nabi Zakaria pun firman Tuhan berkata, Raja Babel pun butuh Roh Kudus. Istilahnya, kamu ini memimpin masyarakat ini, memimpin bangsa ini, bukan karena kekuatanmu, bukan karena kemampuanmu, tapi kamu perlu Roh Tuhan. Kira-kira begitu, saudara. Di zaman Perjanjian Lama pun sudah disampaikan bahwa butuh Roh Kudus untuk menolong kita. Butuh Roh Tuhan. Yang kedua, kita melihat Mazmur 51 ayat 11. Di dalam Alkitab ayat 13 dikatakan begini. Jangan membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Bapak, Ibu, rekan-rekan peduli misi desa, perhatikan di sini. Kita semua sering khotbahkan tentang Daud. Bagaimana dari Daud juga terpilih itu adalah seseorang yang tidak masuk nominasi menurut pemikiran manusia atau penglihatan manusia. Bapaknya sendiri menganggap Daud itu tidak masuk nominasi. Karena dia ketika ada di rumahnya eliminasi oleh seorang Nabi Samuel menjadi raja menggantikan Saul, bapaknya menganggap ini Daud tidak masuk hitungan. Makanya dia disuruh pergi ke ladang untuk menjaga kambing domba. Tetapi kita melihat Tuhan kalau memakai seseorang bukan karena melihat latar belakang hidupnya, tapi penyerahan dirinya. Boleh kita katakan amin? Ya, penyerahan dirinya. Tuhan melihat Daud ini orangnya gigih dan orangnya mau menyerah kepada Tuhan. Dan terbukti dari satu ayat ini, Daud berkata, dan kita tahu kan bahwa dalam pelaksanaan zaman dulu, Daud diurapi melalui tabung tanduk ya dengan minyak. Ya, itu membuktikan seorang raja sudah menjadi sah. Legalitasnya di situ. Walaupun dengan minyak, tetapi yang secara indikasinya itulah Roh Kudus yang mengurapi. Seperti itu. Nah, tetapi perjalanan Daud, kita melihat luar biasa dia dipakai Tuhan. Hal-hal yang tidak masuk akal kadangkala dialami. Ya, latar belakangnya tidak menentukan kesuksesannya menjadi seorang pemimpin. Dia hanya menjaga kambing domba beberapa ekor. Kok bisa memimpin bangsa yang dengan jumlah yang sangat banyak dan yang tegar tengkuk? Ya kan? Sukses dalam kepemimpinan. Tetapi dalam satu waktu, dia tergoda dengan seorang perempuan. Dan dalam cerita ini, kisah Rasul, dalam cerita Mazmur 51 ini kan, dia jatuh kepada istri Batseba. Dia mengingini. Jadi memang jujur, kita hamba-hamba Tuhan harus hati-hati di sini. Mungkin kita tidak pemabok, tidak peminum, tidak pejudi, tapi ini kadangkala hal-hal yang tersembunyi. Mungkin kita menganggap orang tidak tahu, orang tidak lihat, sehingga ada perselingkuhan. Perhatikan di sini, Tuhan tahu loh. Daud ini melakukan perselingkuhan, bahkan dengan niat jahat. Uria disuruh berperang paling depan supaya mati, dia bebas mengambil istrinya menjadi istri dia. Karena sebelumnya sudah diperlakukan dengan tidak benar. Sudah berzina dulu. Nah, peristiwa itulah Daud merasa dia berdosa. Jadi kita semua belum ada yang merdeka, tapi kita semua harus sama-sama menjaga diri. Hamba-hamba Tuhan. Saya melihat rekayasa yang paling tepat dilakukan oleh iblis menjatuhkan hamba Tuhan. Sehingga Roh Kudus itu jauh dari dia. Tidak ada lagi dalam hidupnya. Adalah ketika dia jatuh dalam perzinahan. Ini pengalaman Daud. Kita harus berhati-hati. Kita saling mengingatkan kepada teman-teman. Ya, kita memang kalau bercanda-bercanda pun kadangkala nggak apa-apa sekedar bercanda ya. Kalau masalah seks kita juga butuh seks, tapi kita jangan sampai jatuh dalam dosa seks seperti itu. Ya. Nah, Daud ini dia merasa mungkin roh Tuhan itu sudah mulai mundur dari dia ketika dia melakukan perzinahan.
Makanya dalam statementnya ini dia berkata, janganlah membuang aku dari hadapanmu dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Ini ayat membuktikan bahwa Daud itu perlu Roh Kudus. Tadi Zakaria memesankan kepada Zerubabel, kamu perlu Roh Kudus. Kepada Nabi Daud, kepada Raja Daud juga, dia menyadari dia butuh Roh Kudus. Tapi ingat, Roh Kudus itu kudus. Dia tidak kompromi. Maka Daud berkata, janganlah Tuhan mengambil rohmu daripadaku. Dia tidak berkata, Tuhan, jangan kekayaanku di sana Tuhan ambil. Tidak. Tuhan, jangan jabatanku Tuhan ambil. Tidak. Tapi yang paling ditakutkan apa? Jangan sampai rohmu kau ambil Tuhan. Kenapa? Dia sukses dalam kepemimpinannya. Karena ada Roh Kudus menjadi penolong dalam hidupnya. Jadi ternyata di dunia sekuler maupun di dunia pelayanan kita butuh Roh Kudus. Bapak Ibu, kita semua yang mendengarkan khotbah ini, apa menjadi kebutuhanmu pemulihan segala macam? Memang kita butuh Roh Kudus yang menolong kita. Lalu yang berikut, contoh berikutnya. Di dalam Roma pasal 8 ayat 26. Roma pasal 8 ayat 26, saya minta dikit lagi waktunya, ini poin terakhir. Kalau saya bilang 3 poin, yang pertama tadi poinnya adalah contohnya, contoh-contoh tukar kitab yang butuh Roh Kudus, Nabi Zakaria menyampaikan ke Zerubabel. Yang kedua, Raja Daud. Yang ketiga, untuk kita orang-orang percaya. Jadi saya hanya bikin 3 contoh saja dulu. Karena kita harus jujur, pria jujur susah dicari. Iya Pak Seton Sregar ya. Cuman 3 contoh saja. Ini ayat dalam kitab Roma pasal 8 ayat 26. Demikian bunyi firman Tuhan. Demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Haleluya. Ternyata kadang-kala kan kita berdoa, Tuhan, saya mau doakan gimana nih? Saya butuh pemulihan Tuhan. Saya lagi lemah Tuhan. Saya butuh kekuatan Tuhan. Kadang-kala kita, Tuhan apa yang saya mau perbuat? Ternyata Roh Kudus akan membantu kita. Roh Kudus akan menolong kita. Bahkan pengalaman eh, rasul-rasul juga, saudara, ketika mereka diperhadapkan dengan penguasa-penguasa mereka, ketika mereka lagi disiksa, ketika mereka lagi disidang, kadang-kala mereka menjawab pertanyaan mereka itu di luar dari pemikiran mereka dan jawaban yang terbaik yang mereka berikan. Sehingga ketika mereka mengalami intimidasi, mereka ditolong oleh Tuhan. Banyak pengalaman teman-teman juga di akhir-akhir ini. Ya mungkin bendung kita, pendeta pintu, yang 13 kali diresolusi. Saya pun pernah diresolusi. Mungkin teman-teman yang lain. Kita kadang-kala memberikan jawaban di luar dari pikiran kita. Tapi jawaban itu ternyata adalah dari Roh Kudus, jawaban yang terbaik. Kadang-kala kita tidak ada takutnya, saudara. Karena apa? Ada Roh Kudus dalam hidup kita. Kebutuhan kita utama adalah Roh Kudus. Jadi mari, walaupun hari Pentakosta di tahun ini sudah selesai, 210 hari yang kita lakukan mungkin selesai. Tapi ingat, ketika engkau merasakan perlu Roh Kudus dengan cara berdoa, ya, orang mendapatkan Roh Kudus dengan cara berdoa. Makanya mohon maaf, tidak gampang-gampang. Ya Roh Kudus datanglah, langsung datang. Tiba-tiba berbahasa roh, mohon maaf, saya juga ini menjadi pertanyaan sedikit, ini saya singgung sedikit, orang. Itu harus doa dalam hadirat Tuhan. Penyembahan. Bayangkan kalau mereka menanti dengan sehati bertekun, maka mereka akan dipenuhkan Roh Kudus. Nah, jadi hari ini dari 3 contoh ini, mari kita sadar hamba-hamba Tuhan peduli misi desa. Kita perlu Roh Kudus. Masalah jemaat berapapun yang dipercaya itu kepercayaan Tuhan. Bidang apapun yang Tuhan percayakan bagi kita, baik di peduli misi desa. Peduli misi desa pun perlu Roh Kudus. Ya. Dan kalau kita belajar, saudara,
Di hal lain dalam kitab Perjanjian Baru, saudara, banyak orang-orang yang digerakkan oleh Roh Kudus untuk memberkati hamba-hamba Tuhan dalam pekerjaannya, dalam pelayanannya. Semuanya harus kita andalkan Roh Kudus. Jadi hari ini mari sama-sama kita berkata, ku perlu Roh Kudus. Haleluya. Jadi apapun yang menjadi pergumulan kita, jawabannya engkau perlu Roh Kudus. Demikian bunyi firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami perlu Roh Kudus yang menjadi penolong dalam hidup kami, yang menjadi pembela dalam hidup kami, baik menjalani hidup sebagai anak Tuhan, menghadapi tantangan hidup, terlebih sebagai hamba Tuhan. Di tengah-tengah banyaknya pergumulan kami perlu Roh Kudus sebagai penolong pembela kami, Tuhan. Bela kami terus rindu dipenuhi, rindu terus diurapi oleh Tuhan. Roh Kudus-Mu terus memimpin kami. Karya Roh Kudus-Mu semakin nyata dalam kehidupan kami, Bapa. Sehingga lewat hidup dan pelayanan kami, ada banyak jiwa yang diselamatkan, diberkati untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Hamba-Mu sebagai pemberita firman Tuhan telah berhenti berbicara. Tapi kami percaya, biarlah kebenaran-Mu termata dalam hidup kami semua. Kami buktikan kami perlu Roh Kudus. Kami terus berdoa memohon kepada Tuhan supaya Roh Kudus-Mu terus ada dalam hidup kami, memberkati, mengurapi kami semua, Tuhan. Kami bersyukur dan terima Roh Kudus-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sampai kita katakan. Through highs and lows, give me eyes to see what only you know. Help me speak with love and lead with grace. Let your light shine through in every space. Even when I feel so small,